Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syarif Official. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe. Budidaya ikan cupang peluang usaha rumahan yang bikin untung. Cupang merupakan salah satu jenis ikan hias yang cukup populer di Indonesia. Tampilannya yang indah membuat banyak orang kepincut untuk memelihara ikan yang satu ini. Mengingat animo masyarakat yang tinggi, membuka usaha budidaya ikan cupang di rumah adalah ide bisnis menjanjikan yang harus sahabat coba. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai cara budidaya, yuk kenali dahulu lebih dekat ikan yang satu ini. Mengenal lebih dekat ikan cupang. Cupang adalah salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Salah satu karakteristiknya yang unik dan cantik terdapat pada ekornya yang berbentuk seperti kipas. Habitat ikan yang satu ini berada di sekitar area Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Budidaya ikan cupang biasanya, cupang hidup di area dengan arus yang tenang, seperti rawa-rawa, sungai, dan danau. Selain itu, cupang dikenal dengan keagresifannya dalam mempertahankan teritori mereka, sehingga tidak jarang orang membeli cupang untuk diadu. Dengan perawatan yang benar, ikan cupang bisa hidup 3-5 tahun dan ukurannya bisa mencapai 7 cm sekali bertelur. Ikan cupang betina bisa menghasilkan 10 hingga 40 butir telur. Jenis ikan cupang menurut para pegiat hobi memelihara ikan cupang, ikan ini dibagi ke dalam dua macam, yakni cupang hias dan cupang adu. Daya tarik ikan hias berada pada keindahan bentuk, warna, serta gerakan yang dimilikinya. Sedangkan cupang adu dipelihara untuk diadukan dengan cupang adu yang lain. Sebagai catatan, mengadu cupang di beberapa negara sudah dianggap sebagai tindakan ilegal. Bagaimana dengan di Indonesia, ya? Menurut penelitian, terdapat lebih dari 73 spesies ikan cupang yang ada di bumi. Budidaya ikan cupang namun, tidak semuanya populer di kalangan pencinta ikan cupang. Untuk spesies-spesies yang sering kamu temukan di pasaran, biasanya ikan ini berasal dari kelompok Splendens kompleks yang terdiri dari Beta splendens, Beta stictos, Beta macacai, Beta smaragdina, dan Beta imbelis. Setelah mengetahui serba-serbi mengenai ikan yang satu ini, langsung saja yuk kita bedah cara budidaya ikan cupang di rumah. Cara budidaya ikan cupang 1. Memilih indukan untuk budidaya ikan cupang. Seperti dilansir dari alamtani.com, langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah mencari bibit atau indukan yang berkualitas. Sebaiknya, indukan harus berasal dari keturunan unggul, kondisinya bugar, serta bebas dari cacat bawaan dan penyakit. Tips membedakan cupang jantan dan betina. Budidaya ikan cupang jantan, lincah, ekor dan siripnya mengembang, warnanya cerah, dan bentuk tubuhnya lebih besar. Betina, lamban, sirip dan ekornya lebih pendek, warnanya kusam, dan bentuk tubuhnya lebih kecil. Sebelum proses pemijahan, kamu harus memastikan indukan jantan dan betina sudah berada di fase matang gonad atau siap kawin. Berikut adalah ciri-ciri indukan yang sudah siap dikembangbiakan. Jantan setidaknya berumur 4-8 bulan, bentuk badannya panjang, warnanya terang dan menarik, serta siripnya panjang, gerakannya lincah dan agresif. Betina setidaknya berumur 3-4 bulan, bentuk badannya membulat dan perutnya sedikit buncit, warnanya kusam dan tidak menarik, serta siripnya pendek, gerakannya lambat. 2. Persiapan pemijahan ikan cupang. Budidaya ikan cupang. Setelah persiapan budidaya ikan cupang yang sebelumnya selesai, inilah saatnya untuk masuk ke proses pemijahan. Siapkan tempat berupa akuarium atau wadah dan baskom kecil berukuran 20x20x20 cm. Selain itu, sediakan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Terakhir, siapkan juga tumbuhan air, seperti contohnya kiambang. Dalam sekali proses perkawinan, ikan cupang bisa memproduksi telur hingga 1000 butir. Setelah pembuahan, telur tersebut akan menetas dalam kurun waktu 24 jam.
Menurut pengalaman para pegiat budidaya ikan cupang, tingkat kematian pembenihan ikan cupang cukup tinggi. Dalam sekali kawin, ikan cupang yang bisa dipanen biasanya mencapai 30-50 ekor saja. Indukan jantan bisa kawin hingga 8 kali dalam interval 2-3 minggu, sedangkan indukan betina disarankan hanya dikawinkan sekali saja. Jika indukan betina dikawinkan dengan paksa, akan terjadi penurunan keragaman jenis kelamin pada perkawinan berikutnya. Hasilnya, anakan ikan akan didominasi oleh betina 3. Langkah-langkah pemijahan: mengisi air. Masukkan air bersih setinggi 10-15 cm ke dalam wadah pemijahan, sebaiknya gunakan air tanah atau air sungai yang jernih. Endapkan air yang akan dimasukkan terlebih dahulu setidaknya selama semalam. Hindari penggunaan air prime yang berbau kaporit atau air dalam kemasan. Menempatkan tanaman air budidaya ikan cupang. Masukkan tanaman air ke dalam wadah sebagai tempat berlindung bagi para burayak. Pastikan penempatan tanaman tidak terlalu padat agar tanaman tersebut tidak berpotensi mengambil oksigen terlarut di dalam air. Memasukkan ikan jantan. Masukkan ikan jantan yang sudah siap kawin ke dalam wadah. Biarkan selama sehari di dalam wadah. Ikan jantan akan membuat gelembung-gelembung udara yang berguna untuk menyimpan telur yang sudah dibuai. Untuk memancing ikan jantan membuat gelembung, masukkan ikan cupang betina, namun dipisah. Caranya, masukkan ikan betina ke dalam gelas plastik bening dan benamkan ke dalam akuarium yang berisi ikan jantan. Masukkan ikan betina budidaya ikan cupang. Setelah gelembung-gelembung terlihat di dalam akuarium, masukkan ikan cupang betina ke dalam akuarium. Waktu pemijahan biasanya berlangsung sekitar pukul 7-10 pagi atau pukul 4-6 sore. Tutup dengan koran atau simpan wadah akuarium di tempat yang terhindar dari suara bising serta hilir mudik manusia karena ikan cupang cukup sensitif saat kawin. Pisahkan ikan cupang betina dari ikan cupang jantan budidaya ikan cupang. Setelah proses pembuahan selesai, segera angkat indukan betina karena ikan cupang jantanlah yang bertanggung jawab dalam menjaga dan membesarkan burayak. Indukan jantan akan memunguti telur yang sudah dibuah dengan mulutnya dan meletakkannya di gelembung-gelembung yang sudah dibuat sebelumnya. Jika indukan betina tidak dipisahkan, telur-telur yang dibuahi akan dimakan oleh si betina. Telur menetas dalam kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Selama 3 hari ke depan, kamu tidak perlu memberikan pakan kepada burayak karena masih ada nutrisi tersisa yang terbawa dalam telur. Selain itu, ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga burayak. Pemberian pakan setelah 3 hari terhitung setelah telur menetas. Berikan burayak kutu air, moina atau daphnia. Jangan memberikan pakan lebih banyak dari burayak karena pakan tersebut bisa mengotori air yang bisa menyebabkan burayak mati. Pindahkan ke tempat yang disiapkan budidaya ikan cupang. Ambil indukan jantan dari dalam akuarium setelah burayak berusia 2 minggu, terhitung semenjak telur menetas. Pindahkan burayak ke tempat yang lebih luas dan beri larva nyamuk atau kutu air yang lebih besar. Setelah 1,5 bulan, kamu sudah bisa memilih ikan cupang berdasarkan jenis kelamin dan pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran 4. Pakan untuk budidaya ikan cupang. Budidaya ikan cupang. Untuk budidaya ikan cupang yang sukses, pastikan untuk selalu memberikan pakan favorit dari ikan cupang, yakni kutu air, cacing sutrat, dan larva nyamuk. Sebaiknya, pakan diberikan sesering mungkin, contohnya 3-4 kali dalam sehari. Semakin sering, semakin baik juga dampak yang akan dihasilkan. Intinya, lebih baik memberikan makan sedikit-sedikit tapi sering daripada banyak namun dalam satu waktu. Pasalnya, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penumpukan sisa pakan yang bisa menyebabkan berkembangnya penyakit. 5. Perawatan ikan cupang. Cupang merupakan ikan yang relatif tahan banting. Pasalnya, ikan yang satu ini bisa dipelihara di dalam akuarium tanpa aerator, atau, dengan kata lain, cupang bisa bertahan di kondisi air yang minim oksigen.
Meskipun begitu, kamu harus tetap menjaga kualitas air dengan cara memberi akuarium aerasi dan filter pembersih agar ikannya bisa berkembang dengan sempurna. Kamu juga tidak disarankan untuk memelihara ikan cupang jantan lebih dari satu di dalam sebuah akuarium. Jangan pernah melakukan hal tersebut, apalagi jika akuariumnya kecil dan tidak dilengkapi tempat pelindung. Jika hal ini dihiraukan, bisa-bisa ikan cupang akan menyerang satu sama lain, alhasil, sirip-sirip ikan cupang akan terlihat tidak mulus dan warnanya kurang terlihat. Selain itu, selalu ganti air di dalam wadah secara berkala dan cek apakah terdapat penumpukan kotoran dan sisa pakan pada dasar akuarium. Jika penumpukan dibiarkan, hal tersebut akan menimbulkan penyakit yang bahkan bisa membunuh ikan cupang karena pencemaran air. Perawatan untuk ikan cupang aduan. Budidaya ikan cupang khusus untuk jenis ikan cupang aduan, kamu bisa menyimpan ikan ini di sebuah toples kaca berukuran kecil. Berdasarkan pengamatan para pegiat hobi ini, ikan cupang akan terlihat lebih agresif jika disimpan di tempat yang gelap. Selain itu, jangan menyimpan toples-toples ini di tempat yang berdekatan karena ikan cupang akan membenturkan dirinya ke kaca jika melihat ikan cupang lain. Untuk mengakalinya, cukup gunakan sekat tidak tembus pandang di antara toples. Cukup sekian info dari saya, jangan lupa like, comment dan subscribe-nya ya. Wassalam.